Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk patuh dan taat kepada perintah Allah, untuk patuh dan taat kepada perintah Rasul, dan untuk patuh dan taat kepada ulil amri, yaitu pemerintah yang sah. Untuk yang pertama, taat kepada Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku umat beragama, yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Taat kepada Rasul untuk saat ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan dan akan terus meningkatkan amalan-amalan sunnah kita di bulan Ramadan. Salat tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, berinfak, sedekah, dan berbuat baik lainnya, serta mengurangi maksiat dan mengurangi menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, taat kepada pemerintahnya sah. Pemerintah kita juga merupakan kewajiban bagi kita selaku warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 22E ayat 1, pemerintah sudah membuat suatu kesepakatan bahwa akan melaksanakan pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, untuk mensukseskan pemilihan tersebut, pemilu tersebut, pada pasal 5 ayat 5 pasal 22E ayat 1 mengatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 ada 3 lembaga negara yang mengurusi pemilu, menjadi penyelenggara pemilu. Pertama adalah Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah Badan Pengawas Pemilu. Yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, selaku Bawaslu, kami menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia sebangsa dan setanah air, wabil khusus warga negara Indonesia yang berada di Provinsi Jambi, yang berada di Kabupaten Merangin dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, untuk mensukseskan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Pertama, pemilihan legislatif, pemilihan DPR, dan pemilihan Pilpres pada tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Dilanjutkan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 14 November tahun 2022. Pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat dan memastikan bahwa diri kita masing-masing sudah terdaftar menjadi daftar pemilih tetap, dan memperhatikan kepada seluruh tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, bahwa terdaftar dalam pemilih tetap. Harus memilih, jangan golput atau tidak memilih. Karena satu suara itu menentukan nasib, keberlangsungan, kemajuan negara kita, daerah kita 5 tahun ke depan. Yang kedua, mari kita sukseskan pemilu serentak ini dengan mengawasi seluruh tahapan-tahapan pemilu ke depannya, memperhatikan aspek-aspek sosial, aspek-aspek keamanan
dan menghindari berita-berita hoax yang bisa menyesatkan opini masyarakat, menyesatkan cara berpikir masyarakat yang ingin mengganggu stabilitas keamanan kita selaku warga negara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita hindari praktek-praktek politik curang seperti money politik, kemudian kampanye hitam, black campaign, kemudian Bawaslu. Kami menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia sebangsa dan setanah air, wabil khusus warga negara Indonesia yang berada di Provinsi Jambi, yang berada di Kabupaten Merangin dan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, untuk mensukseskan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Pertama, pemilihan legislatif, pemilihan DPR dan pemilihan Pilpres pada tanggal 14 bulan 2 tahun 2022. Dilanjutkan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 14 November tahun 2022. Pertama yang harus kita perhatikan adalah melihat dan memastikan bahwa diri kita masing-masing sudah terdaftar menjadi daftar pemilih tetap, dan memperhatikan kepada seluruh tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, bahwa terdaftar dalam pemilih tetap. Harus memilih, jangan golput atau tidak memilih, karena satu suara itu menentukan nasib keberlangsungan kemajuan negara kita, daerah kita 5 tahun ke depan. Yang kedua, mari kita sukseskan pemilu serentak ini dengan mengawasi seluruh tahapan-tahapan pemilu ke depannya. Memperhatikan aspek-aspek sosial, aspek-aspek keamanan, dan menghindari berita-berita hoax yang bisa menyesatkan opini masyarakat, menyesatkan cara berpikir masyarakat yang ingin mengganggu stabilitas keamanan kita selaku warga negara di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita hindari praktek-praktek politik curang seperti money politik, kemudian kampanye hitam, black campaign, kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan politik atau calon tertentu pada pemilihan serentak nanti di 2024. Mari kita awasi pemilu ini secara sebaik mungkin dan harus bisa melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu selaku lembaga negara yang ditunjuk untuk melakukan penindakan pengawasan terhadap pemilihan umum di negara kita Republik Indonesia. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.